satwa-satwa sumbe yang terancam punah. Di Pulau Sumatera, pulau terbesar ke-6 di dunia, hutan tropis yang dulu tak bertepi kini tinggal bayangannya. Dari udara, bentang hijau berubah menjadi mosaik kebun, jalan tanah, dan petak industri. Namun di balik sisa rimba itu, ada suara-suara terakhir dari satwa-satwa yang bertahan di ambang kepunahan. Inilah kisah mereka makhluk yang hanya bisa ditemukan di tempat ini, namun masa depannya semakin kabur. Harimau Sumatera, penguasa yang tersudut. Harimau Sumatera, simbol kekuatan sekaligus kebanggaan Indonesia. Populasinya diperkirakan hanya tersisa kurang dari 600 ekor. Mereka adalah pemburu senyap, menyelinap di antara rotan dan semak rimbun. Setiap tahun, konflik harimau meningkat. Banyak dari mereka masuk ke kebun sawit karena hutan tempat mereka berburu telah hilang. Dan ketika seekor harimau muncul di area manusia, nasibnya hampir selalu berakhir tragis di balik sorot matanya yang tajam. Harimau Sumatera sedang melawan perlombaan waktu. Gajah Sumatera, raksasa yang kehilangan rumah gajah. Sumatera adalah raksasa lembut yang dikenal cerdas dan sangat sosial. Mereka hidup dalam kelompok keluarga besar, tetapi sekarang kawanan mereka hanya tinggal sekitar 1.200 sampai 1.500 ekor. Hutan-hutan dataran rendah habitat favorit gajah menjadi wilayah yang paling cepat hilang karena perkebunan dan pertambangan. Kehilangan jalur migrasi membuat gajah tersesat. Masuk ke desa merusak kebun, lalu sering diuangkan kepalanya sebagai hama. Setiap kali seekor gajah mati, itu bukan cuma kehilangan satu individu, tapi kehilangan memori kelompok, kehilangan generasi, kehilangan masa depan. Badak Sumatera, hantu hutan terakhir, badak Sumatera. Satu-satunya badak bercula dua di Asia. Kini dianggap sangat kritis dengan populasi diperkirakan di bawah 80 ekor. Mereka memang di kegelapan hutan. Hampir tak ada yang pernah melihat mereka secara langsung. Ancaman terbesar mereka adalah fragmentasi. Kelompok kecil terpisah terlalu jauh hingga sulit untuk berkembang biak. Upaya penyelamatan sedang dilakukan melalui penangkaran. Namun perjuangannya berat, mungkin di kedalaman hutan Leuser atau Waikambas. Masih ada beberapa individu yang belum terdeteksi harapan. Terakhir bagi spesies purba yang telah hidup sejak zaman dinosaurus. Orangutan Sumatera, pemikir hutan yang terpinggirkan. Orangutan Sumatera adalah salah satu primata paling cerdas di bumi. Mereka membuat sarang baru setiap malam, mengajarkan anaknya cara mencari makanan dan menggunakan dedaunan sebagai alat. Namun sekarang, populasi mereka menurun drastis. Pembukaan lahan untuk sawit, kebakaran hutan, serta perdagangan ilegal bayi orangutan membuat masa depan mereka kelam ketika pohon tumbang. Rumah mereka runtuh ketika induk ditembak, bayi orangutan dijual, dan ketika hutan berubah menjadi kebun. Tidak ada lagi tempat untuk memanjat, makan, atau bertahan hidup. Koding dan burung-burung karismatik lainnya di langit Sumatera. Ada burung yang dianggap suci oleh banyak masyarakat adat Rangkong Gading. Suaranya menggelegar, sayapnya lebar, dan tanduknya memiliki warna jingga mencolok. Tetapi keindahan itu justru menjadi kutukan. Mereka diburu untuk tanduknya yang mahal, selain rangkong. Banyak burung lain seperti kuau raja, elang brontok, dan siamang yang ikut merana karena hutan tempat mereka bersarang hilang hari demi hari. Ketika burung-burung pergi, hutan ikut mati. Karena merekalah penyebar biji, penjaga keseimbangan, penyambung hidup pepohonan. Terenggiling Sunda, satwa yang paling banyak diselundupkan. Terenggiling Sunda adalah salah satu satwa paling sering diperdagangkan ilegal di dunia. Sisiknya dipercaya meski tanpa dasar ilmiah bisa menjadi obat tradisional. Akibatnya, ribuan terenggiling diselundupkan setiap tahun. Padahal mereka pemakan semut paling efektif. Membantu mengontrol populasi serangga di hutan. Kini,
Keberadaan mereka semakin jarang ditemukan di alam liar. Mereka pemalu, menggulung tubuhnya saat takut, tetapi di tangan pemburu, itu bukan tameng. Itu justru membuat mereka lebih mudah ditangkap. Ancaman utama, deforestasi dan frogman. Hutan, semua satwa ini terancam oleh satu hal yang sama, hilangnya habitat. Hutan Sumatera pernah mencapai puluhan juta hektare. Kini, separuhnya telah hilang, hutan yang tersisa pun terpecah menjadi potongan kecil. Memutus jalur kawanan hewan, memisahkan populasi, dan membuat konflik dengan manusia tak terhindarkan. Di beberapa kawasan, satwa yang dulu melimpah kini tinggal nama isunber, tapir, kucing emas, bahkan beruang madu. Harapan yang masih ada, namun cerita ini belum selesai di Taman Nasional. Di Hedet dan di komunitas lokal masih ada orang-orang yang berjuang, penjaga hutan, relawan penyelamat satwa, peneliti, hingga masyarakat yang menjaga kawasan leluhur mereka. Nasib satwa Sumatera berada di ujung tanduk. Tetapi bukan tanpa harapan jika kita bergerak hari ini melindungi hutan, menghentikan perdagangan ilegal, dan mendukung konservasi, maka suara-suara terakhir dari hutan Sumatera masih bisa terus didengar. Bukan sebagai sejarah, tapi sebagai kehidupan yang terus berlanjut. Ibu Pertiwi, nafas Nusantara. Ibu Pertiwi, dilekuk lembut tanahmu, rumput tumbuh dengan doa sunyi. Hutan berbisikan harapan lama yang tak pernah padam. Gunung-gunungmu berdiri seperti para penjaga, menopang langit biru yang kau bentangkan untuk anak-anakmu yang berlari, mengejar mimpi di antara padi menguning. Lautmu, ibu, bergelombang membawa nyanyian masa silam, setiap ombak memeluk pantai seperti pelukanmu hangat. Sabar, tak pernah berpaling. Namun di balik keindahan itu, aku mendengar lirih rintihmu, hutan-hutan yang mulai rapuh, sungai yang kehilangan jernihnya, dan bumi yang sesekali menggigil karena luka yang tak terlihat oleh mata biasa. Ibu Pertiwi, kami kembali menunduk, memohon maaf untuk jejak kaki yang kadang menggores tubuhmu kami benci. Ibu akan menjaga setiap daun yang gugur, setiap tetes air yang mengalir, dan setiap hembusan angin yang kau kirim sebagai tanda cinta. Sebab kaulah rumah kami, tanah kelahiran, pelukan terakhir yang akan menyambut kami pulang. Ibu Pertiwi, engkaulah Indonesia yang abadi dalam denyut nadi kami.